Bab 2945. Tidak dianggap menyerang, kan? Baca buku. Di waktu selanjutnya, Mile setiap hari membaca di ruang buku. Dia masih tertarik dalam membaca buku. Buku-buku yang ada di ruang buku sangat lengkap dan mencakup semua aspek, termasuk pelatihan. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, beberapa metode pelatihan tidak banyak berguna baginya. Waktu terus berlalu, dan 1 bulan sudah berlalu. Mile membaca di ruang buku setiap hari dan tidak pernah keluar. Di hari ini, Liliana tiba-tiba muncul di ruang buku dan melihat Mile duduk di pojok. Liliana sedikit terkejut, lalu berkata, "Tuan Muda Ye." Mile mengangkat kepalanya sedikit dan saat dia melihat Liliana, dia tersenyum dan berkata, "Nona Liliana, kamu sudah selesai berlatih." Liliana mengangguk, kemudian menghampiri Mile dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Mile melihat ke arah Liliana. Liliana hari ini mengenakan gaun seputih salju dan rambut panjang seperti selendang. Dia terlihat seperti peri. Liliana tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, apa kamu benar-benar hanya membaca di sini selama sebulan terakhir?" Mile mengangguk, "Ya." Liliana tersenyum dan berkata, "Luar biasa." Meski dia juga membaca buku, tapi dia masih merasa sedikit kewalahan jika diminta membaca setiap hari selama sebulan. Mile meletakkan buku kuno di tangannya, lalu berkata sambil tersenyum, "Sudah sebulan. Aku harus keluar mencari udara segar." Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan keluar. Liliana melirik Mile dan mengikutinya keluar. Di luar ruang buku, Mile mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Saat ini hari sudah sore, matahari terbenam di barat dan langit tertutup awan merah, tampak sangat indah. Mile dengan rakus menghirup udara segar dan berkata sambil tersenyum, "Nyaman." Di samping, Liliana hanya menatap Mile dengan senyuman di matanya. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Saat pria itu melihat Mile, dia sedikit terkejut, tetapi dengan cepat kembali normal. Dia memandang Liliana dan tersenyum sedikit, "Nona Liliana." Liliana berjalan ke sisi Mile, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Sandi." Sandi Mo tersenyum dan berkata, "Nona Liliana, ada perkumpulan malam ini. Semua siswa lembaga internal akan berpartisipasi. Apakah kamu ingin ikut bersama perkumpulan?" Liliana sedikit terkejut. Sandi Mo mengangguk, "Ya. Setiap 1 periode, kami akan mengorganisir sebuah perkumpulan. Ini bisa dikatakan sebagai pesta untuk hiburan." Liliana berpikir sejenak, lalu memandang Mile, "Tuan Muda Ye, mau ikut?" Mile tersenyum dan berkata, "Oke." Liliana memandang Sandi Mo dan tersenyum, "Malam ini." Ekspresi Sandi Mo sedikit tidak wajar, "Ya." Liliana tersenyum dan berkata, "Terima kasih Tuan Sandi sudah memberitahu." Sandi Mo tersenyum dan berkata, "Nona Liliana, sama-sama." Setelah mengatakan itu, dia melirik Mile, lalu berkata, "Nona Liliana, mau pergi bersama sekarang?" Liliana tersenyum dan berkata, "Aku akan pergi dengan Tuan Muda Ye nanti." Ini merupakan penolakan secara terang-terangan. Sandi Mo tersenyum pahit, "Nona Liliana." Liliana tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye dan aku datang bersama, jadi kami tentu harus pergi bersama." Sandi Mo mengangguk sedikit, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Jika mengatakan hal lain, itu mempermalukan diri sendiri. Mile melirik Sandi Mo yang pergi ke kejauhan, lalu berkata sambil tersenyum, "Nona Liliana sangat menawan." Liliana tersenyum, kemudian berkata, "Tuan Muda Ye, ada banyak siswi di akademi ini. Dengan pesona Tuan Muda Ye, takutnya tidak lama lagi akan ada banyak penggemar yang tak terhitung jumlahnya di sekitarmu."
Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau ada Nona Liliana di sisiku, siapa yang berani mengejarku? Bukankah itu mempermalukan diri sendiri? Mendengar ini, Liliana sedikit tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan Muda Ye, tolong jangan bercanda, orang sepertiku mungkin tidak masuk dalam pandangan Tuan Muda Ye. Mile tersenyum dan berkata, Nona Liliana, ada orang yang kamu sukai. Liliana memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, kenapa Tuan Muda Ye bertanya seperti ini? Mile berkata, aku hanya sedikit penasaran. Liliana menggelengkan kepalanya dan tersenyum, orang-orang keluarga kaya tidak pernah bisa memutuskan pernikahannya sendiri. Suka atau tidak suka itu tidak penting. Yang penting adalah orang yang aku pilih bisa memberikan apa kepada aku dan keluargaku. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile. Tuan Muda Ye tidak seperti ini. Mile tersenyum dan berkata, tidak. Oh. Liliana sangat tertarik. Tuan Muda Ye membuat keputusan sendiri di keluarga. Mile mengangguk, benar, karena ayahku pada dasarnya tidak begitu peduli padaku. Liliana tersenyum dan berkata, itu benar-benar membuat orang iri. Mile tersenyum dan berkata, Nona Liliana, sejujurnya aku juga membuka akademi, namanya Akademi Guanxuan. Jika Nona Liliana tertarik, boleh datang ke akademi aku sebagai tamu. Akademi Guanxuan. Liliana mengangguk sedikit, pasti. Mile tersenyum dan berkata, ayo kita pergi ke pertemuan pesta itu. Liliana mengangguk, lalu pergi bersama Mile. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di aula utama. Pada saat ini, beberapa siswa telah berkumpul di depan aula utama. Seperti yang dikatakan Liliana, memang ada banyak siswi di Akademi Galaksi, lebih banyak daripada siswa. Kedatangan Mile dan Liliana langsung menarik perhatian beberapa siswa. Sandy Mo ada di antara mereka. Dia berjalan langsung ke Liliana dan Mile, lalu berkata sambil tersenyum, Nona Liliana. Liliana sedikit mengangguk sebagai salam. Sandy Mo tersenyum dan berkata, Nona Liliana, aku punya hadiah untukmu. Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya dan kristal hampa muncul di tangannya. Sandy Mo tersenyum dan berkata, aku baru tahu kalau kristal hampa Nona Liliana sudah habis dipakai, jadi aku secara khusus menyiapkan kristal hampa ini untuk Nona Liliana. Kristal ini cukup untuk Nona Liliana berlatih selama 3 bulan. 3 bulan setara dengan 100 tahun. Ini adalah jumlah besar. Di arena, saat beberapa wanita memandang Liliana, mata mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. Tujuan kedatangan mereka ke Akademi Galaksi ini adalah untuk masuk ruang waktu pembalikan untuk berlatih. Namun di Akademi Galaksi ini, kristal hampa terlalu berharga. Kristal hampa di tangan Sandy Mo, normalnya mungkin membutuhkan waktu 10 tahun untuk memperolehnya. Benar-benar murah hati. Liliana melirik kristal hampa di tangan Sandy Mo, lalu tersenyum dan berkata, aku menghargai kebaikan Tuan Sandy. Aku tidak menerima sesuatu tanpa imbalan, jadi silakan ambil kembali. Menolak. Begitu Liliana mengatakan ini, semua orang di arena tersebut tercengang. Ditolak. Sandy Mo juga tercengang, triknya yang dulu tak terkalahkan tidak berhasil kali ini. Atau mungkin ini terlalu sedikit. Setelah memikirkan hal ini, Sandy Mo mengeluarkan 2 keping kristal hampa dan berkata, Nona Liliana, kedua kristal ini cukup untuk Nona berlatih dalam ruang waktu pembalikan selama 200 tahun. Terjadi keributan di arena. 200 tahun. Ini sangat berharga. Di samping, seorang pria berbaju putih memandang Sandy Mo dan berkata sambil tersenyum, pria ini begitu murah hati saat menggoda gadis. Di samping, seorang wanita berbaju biru berkata dengan lembut,
Inilah trik yang biasa kalian para pria gunakan, menghantam dengan uang, menghantam dengan keras, sampai wanita itu berbaring dengan patuh. Pria berbaju putih tersenyum dan berkata, "Adik, menurutmu Nona Liliana ini akan berbaring?" Wanita berbaju biru berkata tanpa ekspresi, "Tidak." Pria berbaju putih memandang wanita berbaju biru, "Kenapa?" Wanita berbaju biru berkata tanpa ekspresi, "Dia berasal dari klan Sing." Klan Sing. Mendengar hal ini, wajah pria berbaju putih tiba-tiba menjadi khusyuk. Wanita berbaju biru memandang Sandy Mo dari kejauhan dan berkata dengan sinis, "Mempermalukan diri sendiri." Di kejauhan, Liliana memandangi dua batu kristal di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Sandy, kamu menghinaku dengan uang." Sandy Mo tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Mana mungkin. Ini adalah ketulusanku. Nona, jangan salah paham." Liliana masih terlihat tenang, "Tuan Sandy, jangan ganggu aku lagi ke depannya." Masih menolak. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sana tercengang. Liliana mengabaikan pandangan semua orang, lalu menoleh ke arah Mile. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Ye, kita pergi ke sisi lain." Mile mengangguk, "Oke." Keduanya berjalan ke samping. Di tempat, ekspresi Sandy Mo sangat jelek. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berdiri di depan Mile dan Sandy Mo. Pria itu mencibir, "Sikap Nona Liliana sangat tidak baik. Saudara Mo ini berniat baik, tapi Nona Liliana menginjak-injaknya seperti ini, apa tidak keterlaluan?" Liliana hendak berbicara. Saat ini Mile tiba-tiba berkata, "Saudara ini, siapa namamu?" Pria itu memandang Mile, "Apa aku berbicara denganmu?" Mile berkata dengan serius, "Saudaraku, kenapa kamu tidak mau baik-baik jadi manusia, malah ingin jadi anjing untuk orang lain?" Mendengar hal ini, pria itu tiba-tiba menjadi geram, tekanan yang menakutkan langsung menuju ke arah Mile. Melihat ini, ekspresi Mile tiba-tiba berubah drastis. Dia mundur dan berkata dengan ngeri, "Kamu jangan serang aku." Saat berbicara, di bawah tatapan semua orang, dia tersandung dan jatuh ke tanah. Pria itu tercengang. Pada saat ini, Mile tiba-tiba mencabut pedang dari pinggangnya dan berkata, "Kamu." Saat pria itu hendak berbicara, pedang Mile tiba-tiba menghilang. Puff. Di mata semua orang, pedang biru gaib milik Mile langsung menembus alis pria itu. Semua orang tercengang. Pria itu juga tercengang, apa yang terjadi? Pada saat ini, pedang biru gaib bergetar hebat dan jiwa spiritual pria itu langsung hancur. Tidak ada lagi. Semua orang di arena dipenuhi rasa tidak percaya. Musnah. Saat ini, Sandy Mo yang berdiri di samping, tiba-tiba berkata dengan suara garang, "Beraninya kamu membunuh seseorang." Mile menyimpan pedang biru gaib dan berkata dengan serius, "Saudara Sandy, kamu harus lihat dengan jelas, dialah yang menyerang lebih dulu. Jika aku tidak melawan, aku akan mati." Saat berbicara, dia mengeluarkan sebuah buku kuno dan berkata, "Peraturan akademi menetapkan bahwa tidak boleh mengambil tindakan di akademi, tetapi kamu dapat membela diri dengan cara yang sah. Aku barusan hanya bertindak dalam pembelaan diri yang sah." Semua orang. Sandy Mo berkata dengan marah, "Kamu." Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Melihat orang itu, Sandy Mo dengan cepat berkata, "Guru. Guru." Mendengar ini, ekspresi semua orang di tempat tersebut tiba-tiba menjadi aneh. Ini adalah Ugi Xiao, dekan lembaga internal dan guru Sandy Mo. Ugi Xiao memandang Mile, pembelaan diri yang sah. Mile mengangguk, "Ya." Ugi Xiao mencibir, "Kamu suka bermain kata, kan? Kalau begitu biar ku beritahu,
saat dia melepaskan momentumnya, itu tidak dihitung sebagai serangan karena tangannya tidak bergerak. Semua orang. Mile tampak tenang. Jika sesuai dengan perkataanmu, melepaskan momentum tidak dihitung sebagai serangan, benar kan? Ugi Xiao menatap langsung ke arah Mile. Ya. Boom. Pada saat ini, momentum pedang yang menakutkan keluar dari tubuh Mile. Boom. Di mata semua orang, Ugi Xiao langsung musnah oleh momentum pedang momentum ini. Semua orang membeku. Mile berkata dengan serius, kalian semua akan bersaksi untukku nanti. Tetua ini bilang melepaskan momentum tidak dihitung sebagai serangan. Aku tidak barusan tidak menyerangnya. Semua orang bersambung.